billahi minasyaitonir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Artinya, kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah, agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Teman-teman, gimana tadi videonya, bagus kan? Nah, untuk efisiensi waktu, mungkin teman-teman juga udah penasaran gimana sih sistem e-learning atau student desk. Yang pertama kita akan membahas mengenai student desk dulu. Yang nanti akan teman-teman diri untuk tidak keluar rumah dan mematuhi protokol yang ada. Tetap bersemangat menjalani keseharian dan secara online. Untuk efisiensi waktu, kita akan langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai learning management system yang pertama, yaitu student desk, yang akan disampaikan oleh Bapak Dodi Haryadi, STMTI. Kepada Bapak Dodi Haryadi, kami persilahkan. Baik, terima kasih Keiko dan panitia semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya? Insya Allah dalam keadaan sehat semuanya dan segar. Ya, semoga kita semua bisa lebih mawas diri mengenai COVID ini karena makin tinggi kasusnya. Baik, perkenalkan nama saya Dodi Haryadi. Ini sesi saya yang paling banyak daripada direktorat yang lainnya. Saya adalah kepala dari Pusat Data Komputer dan Sistem Informasi Universitas Al-Azhar Indonesia, atau biasa disingkat dengan PDKSI. Kalau dulu namanya PKSI. Mungkin kalau kakak kelas kalian mungkin sekarang ini agak aneh, kok namanya berubah? Karena perubahan ini baru di tahun 2019 kemarin. Apa aja sih tambahan dari PDKSI ini? Jadi kami di sini, saya minta kalau ini ya, izin saya screen.
Pusat Data Komputer dan Sistem Informasi. Ya. Oh ya, saya sendiri di sini adalah alumni dari UAI, Prodi Informatika, dan beberapa staf di PDKSI juga, bahkan alumni. Ya. Jadi kita di sini pengembangannya in-house. Jadi kalau misalnya dari teman-teman biasa itu ya Pak, kalau misalnya untuk bikin sistem itu bisa pakai vendor ya, atau bikin sendiri, atau cari yang free. Dan kita di sini opsinya adalah bikin sendiri. Oh ya, suara saya jelas kan ya, Keiko? Jelas ya. Oke. Saya lanjut. Nah, seperti yang tadi saya sudah sampaikan, kalau pengembangan sistem informasi Universitas Al-Azhar Indonesia ini kami kembangkan in-house dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang ada. Dan berapa sih SDM-nya? Di sini ada total 9 orang. Ya. Tapi dibagi-bagi, nggak cuma sistem informasi aja. Karena kami juga ada bagian data, ya. Terusnya ada bagian sistem komputer, dan itu semua dibagi-bagi. Data untuk apa sekarang ini? Data itu sangat penting sekali. Seperti yang akan kami lakukan di akhir semester, di awal semester ini adalah melaporkan data teman-teman semua, data pokok biodata mahasiswa kami kirimkan ke PDDikti. Dan kalau misalnya di PDDikti itu datanya nggak ada, itu nanti kalian nggak bisa lulus. Ya, jadi kalau mahasiswa se-Indonesia datanya bisa di cross-check di pddikti.mendikbud.go.id. Jadi nanti kalau sekarang sih belum masuk data teman-teman semua, karena kan masih di awal, nanti di pertengahan sudah masuk. Roadmap-nya kami mulai mengembangkan in-house itu di tahun 2010. Kalau sebelumnya dari tahun 2000 sampai 2010 sudah ada sistem juga. Cuman sistemnya masih diinstal di komputer masing-masing. Jadi nggak online seperti sekarang ini yang berbasis website. Awalnya dibuatlah penjadwalan kuliah sama KRS online, kemudian di tahun 2011 merambah ke PMB online, penjadwalan ujian, e-learning, student desk, pendaftaran wisuda. Dan di 2012 kami kembangkan lagi, ada Monet, perpustakaan, DP3U, dan absen online, kemudian ada input nilai mahasiswa. Untuk semua ini, sistem-sistem ini semua kami kembangkan berdasarkan dari kebutuhan UAI. Jadi ketika sistem satu jadi dan user itu mengetahui dan dia mempunyai ide-ide, itu kami selalu berkolaborasi dan jadilah sistem-sistem yang seperti ini. Dan ini semua masih terus dikembangkan, ya. Jadi pengembangannya ini tidak pernah berhenti. Dari tahun 2010 sekarang tuh nggak berhenti, karena selama ini terus ada aja permintaan, ya. Apalagi data itu sangat penting sekali, dimana kalau misalnya nanti kayak kemarin aja ada mahasiswa ada karakter khusus di namanya,
itu dia udah incomplete. Jadi ada kesalahan dikit aja di data itu sangat fatal. Oke, oh iya, ini saya kasih tahu nih, selain student desk ada parent desk. Jadi parent desk itu untuk orang tua teman-teman semua. Fungsinya buat apa? Buat mantau. Oke. Nah, ini kalau digambarin, kira-kira sistemnya kayak gini. Dari awal teman-teman masuk, itu dari sistem informasi pendaftaran mahasiswa baru, penerimaan D2YACD. Dan di sini data-datanya ketika teman-teman sudah mendaftar ulang, itu kami buat NIM-nya. Nanti NIM-nya itu bisa kami buatkan akun yang digunakan untuk login ke student desk e-learning. Terusnya nanti kalau misalnya sudah lulus, bisa daftar wisuda. Sama perpustakaan juga. Oke. Dan data-data itu semua, itu kami ada yang warna oranye ini. Warna oranye ada OIS. Itu Executive Information System. Jadi laporan-laporan. Jadi sistem informasi yang menyajikan laporan untuk pimpinan. Jadi kalau misalnya pimpinan tuh nggak perlu tahu nih si ini Andi ngambil mata kuliah apa aja di setiap semester. Jadi biasanya pimpinan cuma perlu tahu di prodi informatika, prodi elektro ada berapa anak yang aktif. Dan dari situ mereka cuma butuh rekapnya aja. Dari data-data ini semua kami olah menjadi sistem PDDT. Kami laporkan. Ya, kami olah, terusnya kami sesuaikan data-data yang dibutuhkan sama PDDT dan kami laporkan setiap semesternya. Jadi kalau nanti pas di pertengahan semester, teman-teman udah bisa lihat di pddt.mendikbud.go.id datanya, ya. Terusnya kalau semester depannya lagi mau lihat, itu udah berubah datanya, daftar mata kuliah yang udah pernah diambil mana aja. Dan kalau misalnya udah lulus, itu juga nanti ada itu juga statusnya berubah jadi lulus. Kemudian ada nomor ijazah. Nah, terkadang kalau misalnya di musim politik itu sangat penting sekali ya, bukan politik aja sih. Kalau misalnya nanti kalian akan mendaftar di PNS atau di kementerian, datanya itu pasti akan dicek di PDDT, ya, karena dari pemerintah itu akan menerapkan satu data. Slogannya mereka itu satu nusa, satu bangsa, satu data. Jadi semua terintegrasi. Mungkin kalau dari TK itu udah ada sistemnya juga. Dari TK, SD, SMP, SMA, tapi itu bukan ke PDDT. Mereka punya ada itu lagi. Ada sistemnya lagi sendiri. Kemudian baru ke PDDT sistemnya. Cuman perbedaannya cuma di itu aja, cuma di aplikasinya aja. Datanya sih mereka sudah terintegrasi melalui dari NIK, melalui Induk Kependudukan. Jadi pastiin nanti di pertengahan semester silakan cek. Oke. Nah, akun student desk. Nah, saat ini sedang berlangsung pengiriman akun student desk D2YACD ke email teman-teman semuanya. Jadi silakan dicek
di email yang teman-teman gunakan ketika melakukan pendaftaran ke UAI. Cek di inbox, kalau misalnya di inboxnya nggak ada, cek di folder spam, ya. Jadi ketika teman-teman mendapatkan email itu silakan login ke Student Desk dan nanti teman-teman akan diminta untuk mengganti passwordnya dulu. Karena yang kami kirimkan itu ada NIM, kemudian ada passwordnya. Dan passwordnya itu kami buat acak. Ya, kami buat acak, ya, kami sendiri nggak apa. Ada huruf besar, huruf kecil, terus ada gabungan huruf sama angka. Jadi nanti kalian ganti passwordnya sesuai dengan keamanan kalian masing-masing, ya, yang mudah kalian ingat, tapi susah diingat sama orang lain. Jangan sampai nanti akunnya ini bisa ditebak sama orang lain. Ruginya apa? Ya ruginya bisa nanti masalah nilai itu kan privasi, itu bisa dilihat sama teman-teman, atau kalian nggak masalah tentang nilai, tapi kan ada biodata di situ. Kemudian nanti pas di masa pengisian KRS, nanti KRS-nya diisi yang lain. Oke. Nah, ini halaman utama Student Desk. Bisa teman-teman akses di studentdesk.uai.acib. Saat ini versinya masih yang website. Versi mobile ini insya Allah bulan ini akan kami launching, ya, karena sistemnya sudah jadi, tetapi masih kami review bahwa ada yang ini, masih ada yang miss. Karena untuk pengembangan sistem itu harus ada testingnya dulu. Setelah melewati uji testing baru bisa di launching. Nah, teman-teman silakan masukkan NIM sama passwordnya. Kalau misalnya sudah diisi, ini adalah fitur yang ada di Student Desk. Jadi teman-teman akan melihat biodata mahasiswa, kemudian ada pengumuman, ada kalender akademik, ada jadwal kuliah pengganti, kemudian ada nilai ujian per semester, nilai keseluruhan, dan nilai TOEFL prediction. Kemudian ada juga riwayat keuangan mahasiswa. Kenapa nilai TOEFL prediction? Karena di sini kami bukan TOEFL, tapi masih prediksi aja. Kemudian namanya juga sudah ganti sekarang jadi UAI English Test. Ya, kami singkat UET. Oke, kita lihat ke penjelasan sistem. Jadi teman-teman, saya sih berharapnya ini sambil dibuka juga di Student Desk, ya, supaya bisa langsung melihat dan mengecek data-datanya. Karena kalau misalnya datanya kurang, itu kami minta di Student Desk. Jadi harus dilengkapi, ya. Melengkapinya di web penerimaan. Ini adalah halaman utama dari Student Desk. Di bagian atas adalah menu yang sering digunakan. Kemudian di bagian kanannya ini adalah rekap perkuliahan. Ya, kita ada
SKS, jumlah SKS yang nilainya A, B, atau C. Terusnya ada IPK, lalu ada nilai UET, dan ada nilai tilawah. Ya. Di sebelah kirinya ada menu-menu lengkapnya. Ada sebelah kiri. Lalu ini adalah halaman utama. Ini adalah menu atau tampilan dari pengumuman yang terbaru. Kalau di sebelah kanannya ini adalah daftar pengumuman yang aktif, ya, yang aktif saat ini. Karena pengumuman itu ada periodenya, jadi ada diatur dengan tanggal dan jam aktif. Selanjutnya, ini adalah ringkasan akademik. Untuk grade nilainya, SKS, ABC, sama IPK mungkin masih kosong. Lalu di sini, teman-teman bisa lihat nama dosen pembimbing akademiknya. Ya, jadi kalau misalnya belum ada, ditunggu aja dulu sampai mungkin seminggu 2 minggu. Karena perlu proses dari program studi untuk menentukan nama dosen pembimbingnya. Ya. Ini kalau misalnya ada nilai D sama E ketahuan. Lalu ada biodata, teman-teman bisa lihat juga di sini biodatanya. Kemudian ini ada tagihan keuangan. Contoh dari mahasiswa yang bayar bulanan, tapi nanti kan tampilan seperti ini. Mungkin dari keuangan sudah dijelaskan sama bagian keuangan lebih detail ya. Kemudian ada perkuliahan. Perkuliahan ini di sini ada jadwal kuliah. Di jadwal kuliah teman-teman bisa lihat mata kuliah yang diambil, kemudian jadwal kapan, waktunya itu, hari sama jam, nama dosennya bisa dilihat juga. Lalu ada ruang. Tapi kalau untuk semester sekarang itu dilaksanakan full online. Full online, jadi teman-teman ini nanti belajarnya pakai Zoom seperti ini. Dan ada satu lagi kami pakai adalah Microsoft Teams. Jadi teman-teman harap menginstal 2 aplikasi. Terus ya untuk kehadiran, saya rasa sih di sini kehadirannya nggak akan ada ya. Alpha ya. Mungkin Alpha bukan karena terlambat tapi nggak punya kuota ya, kuota internet. Tapi pemerintah sudah mulai bijak ya, pemerintah itu sangat bijak akan memberikan kuota internet ke mahasiswa ya. Itu juga sudah ada edarannya dari pemerintah. Kemudian ada juga hotspot gratis dari Pemprov DKI, tapi untuk wilayah DKI aja kalau. Untuk kehadiran ini, kalian maksimal alpanya 4 kali. Ya, 4 kali. 4 kali itu kalau 1 minggu 1 pertemuan, 1 bulan kalian nggak datang. Jadi 1 bulan itu cukup lama kalau misalnya ada kabar, dan itu adalah waktu yang sangat banyak sekali dan cukup sekali untuk menghilang di dalam 1 mata kuliah. Jadi kalau misalnya kalian lebih dari 4 alfanya, itu sistem akan memblok nilai ujiannya, nilai UAS, nilai UTS itu akan diblok, dan efeknya nilainya jadi rendah sekali. Itu maksimal dapat D, bisa maksimal dapat D. Dan efeknya lagi,
akan memperlama kalian buat lulus. Efeknya lagi ke orang tua kalian. Orang tua teman-teman nanti akan mengeluarkan uang lebih untuk bayar kuliah teman-teman semua. Dan ini yang sama-sama tidak kita inginkan. Oke. Selanjutnya ada jadwal kuliah pengganti. Ini saya contohin, tapi masih kosong. Jadi untuk dosen yang berhalangan tidak dapat mengajar, dia akan mengisinya ke sistem dan nanti teman-teman akan mendapatkan notifikasinya di sistem ini akan muncul pop up di sebelah kanan bawah, dan notifikasi ini juga akan ada juga di mobile phone nanti, di aplikasi mobile yang akan kami segera launching. Kemudian dan di jadwal kuliah pengganti ini ada dua notifikasi. Pertama itu jadwal kuliah si dosen yang berhalangan. Yang kedua itu kalau dosennya sudah punya tanggal pengganti. Itu nanti akan ada notifikasi lagi. Oke, terusnya untuk yang alpha, kalau misalnya teman-teman itu ternyata, oh ini saya alpha emang karena ada urusan yang sangat penting, atau sakit, itu ada fitur ya di Student Desk untuk mengklaim kehadiran. Jadi yang alpha itu nanti bisa jadi sakit atau izin. Dan sakit atau izin ini tidak kami anggap alpha. Jadi kalau misalnya kalian ada alpha 4, kemudian sakitnya 3, itu masih bisa ikut ujian. Tapi untuk yang sakit sama izin itu syaratnya sangat ketat sekali dari Direktorat Akademik. Yang saya ingat kalau sakit itu harus ada hasil lab, pengecekan lab, dan itu kalau udah di opnam, udah dirawat inap. Jadi kalau teman-teman, saya pusing, saya hidungnya mampet, itu aja, tetap dipaksain masuk. Dan kan sekarang online kemudahannya, ya jadi teman-teman nggak perlu pergi, jadi cuma di rumah aja. Oke. Kemudian di sini ada daftar nilai semester aktif di akhir semester. Ini yang akan teman-teman lihat mata kuliah, terusnya nilainya apa. Untuk nilai di sini kami ada plus minusnya. A minus, B plus, B minus, C plus, C minus, D sampai C plus, C minus ini ada. Nah, kemudian ada nilai per semester. Teman-teman bisa lihatnya kalau udah di semester 2 nanti ada pengelompokan ini. Dan ini ada nilai keseluruhan. Bedanya apa antara nilai keseluruhan dengan nilai per semester? Kalau nilai keseluruhan ini adalah nilai yang bagusnya aja. Jadi ini ya, kalau misalnya ada mata kuliah, contohnya bahasa Indonesia penulisan ilmiah, awalnya ngambil dapatnya B, tapi saya mau ini supaya nilainya dapat A, dan di semester selanjutnya itu ngambil mata kuliah bahasa Indonesia penulisan ilmiah lagi, dan di situ ternyata dapat A. Itu yang muncul adalah nilai A. Tapi ternyata kalau misalnya ulang awalnya B,
dan yang keduanya ternyata dapat C, dan yang muncul adalah yang B. Ya. Jadi di daftar nilai keseluruhan ini adalah transkrip nilai teman-teman semua. Jadi kalau misalnya kalian ulang, ini adalah nilai yang paling baik, yang terbaiknya. Kemudian untuk dari peraturan akademik, untuk lulus tidak boleh ada nilai D. Ya, jadi itu adalah peraturan baru. D-nya nggak boleh. Dan kalau misalnya mau kumlot itu IPK-nya di atas 3,5 gitu. Itu nggak boleh ada nilai C, ya, nggak ada nilai C. Oke, dan next, ini ada chat online. Jadi teman-teman bisa komunikasi dengan dosen pembimbing, ya, ini melalui chat online. Mungkin pas di awal-awal dipakai, dan juga ketika mengisi KRS online. Ke teman-teman nantinya sih biasanya yang udah itu akan dikasih nomor handphone dosen pembimbingnya. Jadi bisa menggunakan media WhatsApp atau Line atau lainnya, atau Facebook ya, untuk komunikasi. Dan bisa juga disediakan grup untuk teman-teman satu angkatan. Oh iya, ntar dulu, ini ada masalah jadwal kuliah. Semester 1 ini teman-teman tidak perlu mengisi KRS online. Jadi KRS-nya sudah diisiin paket maksimal 20 SKS. Dan semester 2-nya boleh mengisi KRS dan wajib. Jadi teman-teman harus mengisi KRS sendiri. Di Parendes ada juga sistemnya, tetapi KRS-nya nggak ada. KRS online-nya memang benar-benar adalah kewajiban dari mahasiswa. Ya. Oke, balik lagi ke sini. Ini ada formulir permintaan surat. Terkadang kalau misalnya kalian mau mengurus beasiswa atau ada kepentingan penelitian atau ada keperluan lainnya lagi, contohnya untuk mendapatkan surat keterangan mahasiswa untuk menyatakan kalau teman-teman emang terdaftar di UAI, itu bisa mengajukan ke melalui student list di menu formulir permintaan surat. Jadi ada juga surat untuk SKL, surat keterangan lulus. Terus ya ada juga surat untuk penelitian. Jadi kalau penelitian itu contohnya aja ada mata kuliah yang teman-teman diminta untuk meneliti di sebuah perusahaan, dan perusahaannya teman-teman cari sendiri, itu bisa mengajukan dari sini. Dan juga untuk skripsi juga bisa. Suratnya minta surat pengantaran melalui sini bisa. Dan nanti di approve sama prodi, prodi kalian, ya. Dan setelah itu di approve sama direktorat akademik, kemudian diproses cetak. Oke. Ada juga jadwal tes baca Quran. Lulusan UAI ini harus bisa membaca Al-Quran. Jadi
kalau misalnya pas sebelum pandemi, tesnya ini dilakukan di Masjid Agung Al-Azhar. Tapi pas pandemi ini dilakukan secara online. Mirip seperti ini. Nanti kalian diminta baca satu persatu, ya. Dan dari situ nanti bisa dinilai oleh penguji. Pengujinya ada Imam Masjid Agung Al-Azhar. Kemudian ada juga dosen-dosen dari program studi agama Islam yang ada di UAI. Untuk pertama kalinya, teman-teman tidak dikenakan biaya. Dan kalau misalnya ternyata nilainya tidak bagus, teman-teman bisa mengulang, tapi dikenakan biaya 50.000. Biayanya 50.000. Ya. Untuk nilainya, passing grade-nya itu 65. Jadi nilai paling rendahnya 65. Nah, ini ada juga nilai UET. Nilai UET ini pertama kali nanti saya kurang tahu ada matrikulasi atau tidak. Ini di luar saya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau tes, ini dilakukan secara internal oleh UAI melalui PPBB UAI. Kalau sebelum pandemi, itu teman-teman akan melakukan tesnya di lab bahasa di basement 1. Tapi selama pandemi ini dilakukan secara online melalui Zoom. Ya, nanti teman-teman akan dipandu untuk melakukan tesnya. Lalu skornya, passing grade dari skornya itu adalah 450. Kecuali untuk sastra Inggris itu minimal 500. Oke. Di sini selanjutnya ada pusat download dan peraturan bagi mahasiswa. Teman-teman bisa lihat di sini untuk kalender akademik, cari yang paling baru. Terusnya buku pedoman akademiknya juga cari yang paling baru. Nah, ini yang gak kalah pentingnya, kartu tanda mahasiswa. Jadi untuk KTM ini, kalau dulu sebelum pandemi, kita bekerja sama dengan fotografer profesional seperti Tarzan. Terusnya nanti teman-teman ada jadwal buat sesi fotonya dikasih Pak Prodi, dan jadilah seperti ini ya, fotonya bagus-bagus. Ini standar dari studio foto. Tapi untuk sekarang teman-teman upload sendiri di Student Desk. Dengan ketentuannya itu adalah background-nya biru muda seperti ini, ya. Kan mirip-mirip kayak background kalian, background kita nih saat ini. Terusnya pakai jas alma mater. Kalau nggak ada, pakai kemeja putih. Resolusi fotonya harus besar, jadi nggak pecah-pecah. Kalau ngedit sendiri itu pastikan kalian bisa pakai Photoshop ya. Maksudnya bukan bisa, tapi ahli ya. Karena kalau bisa sementara dia bisa langsung jadi, tapi hasilnya berantakan. Itu sering kami terima foto seperti itu dan kami tolak. Jadi setelah teman-teman upload, itu nanti kami cek dulu fotonya sesuai dengan standar atau enggak. Kalau misalnya enggak standar,
nggak sesuai sama ketentuan, nanti kami reject, tidak kami setujui. Ini batas waktunya sampai 27 September 2020. Karena kami perlu foto teman-teman untuk kami cetakkan kartu tanda mahasiswanya. Ya. Masalah pengiriman akan kami informasikan kembali. Ya. Pengiriman atau pengambilan ya, itu menyusul ya. Baik, untuk student desk mungkin sampai di sini. Ini yang paling penting lagi nih, ini kontak dari PDKSI. Teman-teman bisa menghubungi kami melalui WhatsApp di nomor ini. Dan ada email juga pksi@uayjd